Bismillahirrahmanirrahim. Pasti banyak yang penasaran ngelihat video ini kan, yakin saya. Di antara yang nonton, saya yakin pasti banyak sekali yang penasaran sampai menertawakan, sampai ada yang nggak ngeh, ada yang bingung, ya ada yang anggap gila, mungkin kira-kira seperti itu. Nah, kali ini saya akan mencoba untuk menjelaskan apa yang dilakukan oleh bapaknya ini. Terus kenapa ketika dia menyalakan tembakan-tembakan pakai anak-anak, tembakan mainan anak, terus pasien yang di depannya itu kok bisa reaksi sampai muntah. Oke, tanpa berlama-lama kita ini ya, saya akan ngejelasin. Saya nggak heran ngelihat hal seperti ini karena ketika seseorang sudah lama bergelut yang namanya di bidang spiritual, atau ya lebih tepatnya ini adalah para edan paranormal, maka dia akan otomatis akan mempunyai khodam. Jadi apapun yang dilakukan oleh orang tersebut, maka si khodam ini udah ngeh, udah paham apa yang harus ia lakukan. Paham ya? Jadi jangan heran ketika ada seseorang yang melakukan pengobatan yang kelihatan ecek-ecekan, tapi kok seseorang itu bisa berpengaruh kuat terhadap apa yang ia lakukan. Maka teman-teman jangan kaget, karena dua hal seseorang itu bisa sembuh, kelihatan sembuh dari penyakit yang dialaminya. Yang pertama, berobat kepada dukun-dukun seperti ini. Terus yang kedua, berobat dengan yang memang sesuai jalur syariat Islam. Nah, kedua-duanya itu bisa sembuh, jangan salah. Tapi ada yang sembuh yang diridhoi dan ada yang memang itu cuman kelihatan sembuh. Dan kalaupun memang ada yang berhasil sembuh, itu kesembuhan yang nggak diridhoi dengan cara-cara seperti ini, teman-teman, paham ya? Jadi saya itu nggak bingung ngelihat kayak gini. Saya berusaha untuk menjelaskan, teriak sana sini supaya kalian juga paham ketika ngelihat suatu pertunjukan yang bagi kita nggak masuk akal. Ya paham sendirilah standarnya apa coba. Jadi kalau saya, standar patokan saya yaitu syariat Islam. Jadi meskipun orang tersebut melakukan suatu pertunjukan yang menurut akal saya nggak bisa menjangkau, maka saya nggak bisa semudah itu langsung percaya. Namun juga nggak semudah itu untuk bisa menolak mentah-mentah. Karena memang perlu kita ketahui bahwa bagi Allah itu nggak ada yang mustahil. Semua bisa terjadi dan bisa saja diperlihatkan ke kita sesuatu yang nggak masuk akal. Tapi perlu kualitas diri seseorang itu sehingga Allah tampakkan dengan suatu hal yang nggak masuk akal. Kualitas seseorang itu perlu dipertanyakan. Jadi itu ya standar patokan kita untuk menilai sebuah yang namanya kesaktian. Kesaktian itu dalam artian masuk ke dalam wilayah hakikat, teman-teman. Sesuatu yang wilayahnya adalah suatu keimanan. Karena nggak mungkin seseorang itu bisa masuk ke wilayah itu kalau nggak punya landasan. Sedangkan syariat sendiri ada juga yang memang orang suka menjalankan suatu ritual sehingga seseorang itu bisa mencapai level-level yang mana
sama juga itu adalah label hakikat, tapi hakikat yang didampingi oleh setan-setan. Jadi paham ya, saya ngejelasin seperti ini supaya tuh kalian nggak mudah tergobloki, bisa membedakan lah, minimal bisa membedakan mana ya berkedok, mana yang ecek-ecekan, mana yang trik-trikan, mana yang benar-benar menggunakan khodam. Tapi kebanyakan juga orang itu nggak ngeh kalau dirinya punya khodam. Ada yang cuma ngerasa dirinya punya khodam, ada yang ya kalau kalau saya nggak bisa ngelihat seseorang itu punya khodam, tapi saya tahu. Insya Allah saya tahu lah orang-orang yang punya khodam. Coba kita ini ya lanjut play videonya lagi sebentar, terus saya ngejelasin lagi. Oke. Jadi bisa lihat sendiri ya, ketika bapaknya menggerakkan tangannya sambil mengucapkan entah apa yang diucapkan. Jadi si pasien ini langsung muntah. Muntahnya itu nggak banyak, muntah lendir. Jadi muntahnya lendir ya teman-teman. Jadi sekali lagi saya jelaskan bahwa ketika seseorang diikuti oleh khodam, maka seseorang itu akan feelingnya itu kuat sekali, kuat. Bahkan kebanyakan orang itu bisa terjun dalam dunia pengobatan. Ya seperti itu ya teman-teman, paham ya? Oke, cukup sekian.